Kita akan berbicara dengan Koordinator Smoke Free Jakarta, Bernadette Velarika yang sudah hadir di studio. Selamat siang, Mbak Vela. Siang, Mbak Sumi. Mbak Vela, sebenarnya korelasi antara harga rokok dengan jumlah perokok itu seperti apa sih? Jadi masalah ini kalau di Indonesia karena harga rokok masih sangat rendah. Tadi juga dibacakan oleh Mbak Sumi, harga rokok di Indonesia masih sangat rendah. Jadi kalau dibandingkan paling dekat saja dengan Malaysia misalnya, Singapura atau dengan Thailand, harga rokok di Indonesia itu sangat jauh sekali. Kalau di Singapura sekitar Rp120.000, kalau dirupiahkan di Indonesia kita bisa dapatkan dengan antara Rp12 sampai Rp15.000. Ya, tidak heran kalau kita lihat warga miskin di Indonesia ini masih mampu merokok setiap hari ya. Lalu kemudian seberapa efektif sih kira-kira dilihat kebijakan ini jika diterapkan bahwa Rp50.000 per bungkus ini akan seberapa efektif menekan jumlah perokok di Indonesia? Paling tidak kalau harga rokok dinaikkan, yang pertama adalah kita bisa menekan jumlah anak dan remaja usia sekolah untuk mengakses rokok itu sendiri. Kemudian yang kedua, masyarakat miskin. Tadi yang balik dengan Mbak Sumi katakan bahwa masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu yang sekarang masih bisa mengakses rokok, itu paling tidak ditekan aksesnya. Begitu, jadi bisa dialihkan untuk konsumsi yang lain. Oke, kalau kita lihat ini ada grafik yang kami siapkan bagaimana bandingan harga rokok di Indonesia dengan negara lain, di mana Australia paling mahal ya. Betul. Rp241.000 ini sudah menjadi total konsumsi perokok Indonesia satu bulan. Ya. Ya, Selandia Baru, Norwegia ini negara-negara di Eropa yang mematok harga rokok yang begitu tinggi karena memang dampak kesehatan terhadap masyarakat luar biasa ya. Betul. Bahkan di tahun 2013 ada peneliti dari Litbang Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa ternyata konsumsi yang dikeluarkan oleh perokok begitu ya, dan kerugian negara dibanding itu jauh lebih tinggi begitu ya untuk kerugiannya. Tapi terkait dengan usulan ini ada dua suara ya, tentu saja ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang kontra mengatakan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan juga aspek ekonominya. Karena jika ini kebijakan diterapkan, maka dikhawatirkan industri ini akan rubuh, kemudian akan terjadi pengangguran. Kalau dari sisi ini pendapat Anda bagaimana? Sebenarnya kenaikan harga itu kan ditujukan untuk pengendalian konsumsi begitu ya Mbak. Tadi akses untuk anak-anak, remaja, kemudian masyarakat miskin supaya tidak bisa mengakses rokok dengan leluasa. Kemudian kalau balik tadi kekhawatiran mengenai masalah ekonomi, Pak Suharto Kursen dari Litbang Kementerian Kesehatan sudah membuat penelitian di tahun 2013, cukai yang masuk ke Indonesia dibandingkan dengan pengeluaran negara akibat kehilangan produktivitas, kemudian penyakit yang diakibatkan oleh konsumsi rokok itu 3,7 kali lipat lebih besar daripada cukai yang didapat oleh Indonesia dari konsumsi rokok. Jadi kita lihat jangka panjangnya untuk kesehatan masyarakat Indonesia makin besar jumlah perokok itu berarti makin besar juga jumlah perokok aktif dan juga perokok pasif. Sejauh ini usulan ini masih dalam kajian dari Dirjen Bea Cukai ya. Tapi kira-kira kalau menurut Anda ini akan terrealisasi atau tidak? Kalau pemerintah mau komitmen melindungi masyarakatnya, saya yakin ini akan terrealisasi. Satu yang perlu kita pikirkan adalah anak dan remaja, bagaimana kita harus melindungi. Kemudian perokok pasif itu dia Mbak yang harus paling utama kita lindungi. Kalau menurut data Anda Mbak Vela yang Anda ketahui, seberapa banyak sih jumlah perokok khususnya remaja dan anak-anak yang memang terpapar rokok? Kalau untuk di Indonesia aja secara ini gitu ya, 2 dari 3 laki-laki dewasa di Indonesia itu adalah perokok. Jadi Indonesia itu menempati urutan pertama setelah Rusia dan juga Cina, jumlah perokoknya paling besar begitu Mbak. Jadi kemudian dengan banyaknya iklan, kemudian iklan rokok terutama ya, anak-anak Indonesia ini makin banyak terpapar begitu. Jadi bisa dikatakan bahwa usia perokok di Indonesia semakin hari semakin muda? Yes, betul. Baik. Seperti kata Mbak Vela tadi, kita akan tunggu komitmen pemerintah seperti apa betul-betul untuk menjamin kesehatan masyarakat dengan usulan ini ya. Yang paling pertama harus dilakukan adalah pemerintah ini harus komitmen dulu melindungi masyarakatnya. Baik. Terima kasih Mbak Vela dari Koordinator Smoke Free Jakarta ya untuk waktunya di Netizen News. Terima kasih Mbak Sumi. Terima kasih.